Inspirasi belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya, Mentor Aska. Kali ini kita akan membahas terkait handling sitotoksik atau penanganan obat sitostatika. Penasaran? Let's get started. Nah, pertama-tama, apa sih obat sitostatika itu? Obat sitostatik adalah golongan obat yang digunakan pada penyakit kanker, di mana penanganannya dilakukan secara aseptik untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Pemberian obat sitostatika disebut juga dengan kemoterapi. Makanya kadang-kadang obat ini disebut juga dengan obat kemoterapi. Nah, kemoterapi sendiri biasanya bersifat sistemik dan biasanya dikombinasikan dengan radiasi atau operasi yang bersifat lokal. Obat kemoterapi dapat diberikan secara tunggal ataupun secara kombinasi. Misalnya bisa sampai 5 atau 6 obat ya teman-teman. Nah, obat kemoterapi sendiri itu dikombinasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi sitotoksik dan mencegah resistensi dari sel kanker. Nah, cara pemberian obat kemoterapi dapat dilakukan secara oral, contohnya adalah tamoxifen, secara intramuskular, misalnya bleomycin, dan intravena yang merupakan cara pemberian yang paling umum, seperti contohnya adalah karboplatid. Nah, berikut adalah contoh protokol kemoterapi. Protokolnya harus mencakup data pasien, meliputi nama, tanggal lahir, medical record, berat badan, tinggi badan, dan luas permukaan tubuh pasien. Kemudian, obat yang digunakan, dosis, serta prosedur kemoterapi sesuai urutannya, serta lama pemberiannya. Fase kemoterapi sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase induksi, yaitu fase ini merupakan fase membunuh sel kanker sebanyak-banyaknya seperti bom. Sehingga frekuensi ini umumnya pemberian obatnya juga sering. Sebelum memasuki fase selanjutnya, ya, pasien biasanya diminta istirahat terlebih dahulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memberikan waktu sel normal untuk tetap hidup. Ya, selain itu juga dilakukan observasi apakah pasien mempunyai kualifikasi untuk masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya atau fase yang kedua adalah fase konsolidasi. Nah, tadi setelah istirahat dan dilakukan observasi, dilakukan fase konsolidasi, di mana fase ini dilakukan untuk membunuh sisa sel kanker. Frekuensi pemberiannya juga tidak sesering fase induksi. Yang ketiga adalah fase maintenance. Fase ini atau fase maintenance adalah bertugas untuk menjaga sel kanker tetap mati dan jumlahnya tetap dan tidak bertambah. Apabila bertambah, hal ini menandakan bahwa pasien mengalami relapse atau kekambuhan. Nah, dalam suatu protokol kemoterapi, berat badan, tinggi badan, dan luas permukaan tubuh pasien juga menjadi salah satu kategori yang harus dicantumkan. Kenapa? Karena dosis obat sitostatika erat hubungannya dengan luas permukaan tubuh. Sebelum kita menghitung dosisnya, kita harus terlebih dahulu menghitung luas permukaan tubuh pasien. Nah, sekarang kita coba langsung dari contoh sebelumnya ya. Nah, dari rumus luas permukaan tubuh pasien ya, yaitu adalah akar dari berat badan dalam kilogram dikalikan tinggi dalam sentimeter dibagi dengan 3.600. Diketahui berat badan pasien adalah 13 kg dengan tinggi badan adalah 90 cm. Apabila dikalkulasi dengan rumus tersebut, maka didapatkan luas permukaan tubuh adalah 0,5 meter persegi. Kita ambil contoh perhitungan dosis daunorubicin. Nah, di lembar protokol diketahui bahwa dosisnya adalah 30 mg per meter persegi. Maka dosis yang kita inginkan adalah 30 mg dikalikan luas permukaan tubuh pasien, yaitu setengah meter persegi. Sehingga didapatkan bahwa dosis yang dibutuhkan adalah
15 mg. Nah, karena pasien tidak disebutkan memiliki penyakit ginjal, maka penyesuaian dosis tidak kita lakukan. Salah satu sediaan daunorubicin yang tersedia di pasaran adalah daunoblastina, yaitu merupakan serbuk injeksi yang mengandung daunorubicin HCl sebanyak 20 mg. Daunorubicin ini harus kita rekonstitusi dengan steril water for injection sebanyak 4 mili, sehingga konsentrasinya adalah 5 mg per mili. Nah, karena dosis yang diinginkan hanya 15 mg, maka volume cairan yang harus diambil adalah 3 mili dan sediaan yang dibutuhkan ada 1 vial. Nah, setelah dosis sudah dihitung, maka protokol kemoterapi dijalankan sesuai instruksi dokter. Karena obat sitostatika bersifat sangat toksik, maka penyiapan obatnya juga harus dilakukan dalam ruangan khusus yang dilakukan oleh petugas terlatih dan sesuai SOP yang ada. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penanganan obat sitostatika adalah yang pertama, sumber daya manusia, di mana SDM-nya harus merupakan apoteker yang sudah lulus pada pelatihan khusus penyiapan sitostatika. Yang kedua adalah ruangan. Ya, ruangannya minimal terdiri dari ruang persiapan untuk proses administrasi, penyiapan alat kesehatan, obat dan pelarut, serta pembuat etiket dan label. Setelah itu, petugas mengganti pakaian yang khusus di ruang go-in atau ruang ganti pakaian, kemudian masuk ke ruang antara sebelum masuk ke ruang steril. Kemudian yang ketiga adalah teknik penyiapan obat aseptik. Teknik ini meliputi teknik knock-out, kemudian menghindari gerakan tangan terlalu banyak keluar masuk BSC, menghindari batuk selama bekerja, dan menghindari terjadinya tumpahan cairan di dalam BSC. Yang keempat adalah kontrol kualitas, baik dari kontrol alat dengan kalibrasi rutin, pemantauan tekanan dan suhu kelembapan ruangan, uji kesehatan rutin pada petugas, uji partikel, uji mikrobiologi, dan validasi petugas dengan tes tertulis dan pelatihan secara berkala. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruangan steril. Ayo, siapa di sini yang tahu apa aja sih syarat ruangan steril? Nah, di sini kita bahas bersama ya. Jadi, ruangan steril adalah ruangan yang satu, suhunya terkontrol pada suhu 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan yang rendah, yaitu 35 hingga 50%. Yang kedua, permukaan lantai dan dinding dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, misalnya dilapisi epoksi atau vinil, dan memiliki sudut yang dibuat melengkung, sehingga debu-debu dapat lebih mudah dibersihkan. Yang ketiga, memiliki HEPA filter. Yang keempat, memiliki tekanan udara negatif. Hal ini penting untuk melindungi petugas dari paparan. Yang kelima, ruangan dibersihkan dan didisinfeksi secara berkala. Yang keenam, uji sterilitas berkala. Yang ketujuh, memiliki passbox untuk memasukkan dan mengeluarkan obat dan peralatan ke ruang bersih. Dan yang terakhir, nomor 8, memiliki Biology Safety Cabinet atau BSC sebagai area pencampuran obat. Nah, selain kriteria ruangan yang khusus, petugas yang melakukan pencampuran obat juga harus menggunakan APD lengkap. Nah, APD apa saja sih yang harus kita gunakan? Yang pertama adalah head cover. Yang kedua, sarung tangan steril berbahan latex dan bebas powder. Yang ketiga, baju pelindung yang tidak mudah menyerap atau tembus. Kemudian bebas serat atau lint free, bisa disterilkan, memiliki lengan panjang dan bermanset. Yang keempat adalah google atau kacamata pelindung. Yang kelima adalah masker, dan yang keenam adalah shoe cover. Bila petugas sudah melakukan persiapan yang sesuai, pertama-tama petugas menyiapkan BSC
dan membersihkan semua permukaan BSC dengan alkohol 70%. Kemudian ditunggu 5 menit untuk menghilangkan residu alkohol, baru kemudian memberikan alas sitostatika pada meja kerja serta meletakkan kantong limbah di samping meja kerja. Setelah persiapan selesai, semua obat dan alkes diseka dengan alkohol sebelum dan setelah pencampuran dilakukan. Kemudian memberikan etiket pada siring, membuang limbah ke kantong yang sudah disiapkan, dan kemudian bila ada sisa obat yang sensitif terhadap cahaya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Memberi paraf setelah selesai dan memberikan kembali obat yang siap dikirim ke ruang pasien, lalu melakukan dekontaminasi dan disinfeksi ruang kerja. Apabila obat berbentuk ampul atau vial, maka hal pertama yang dilakukan sebelum mencampurkan obat adalah yang pertama, mengupayakan tidak ada obat di leher ampul dengan cara mengetuk-ketuk bagian ampul dan juga menggunakan J-motion. Lalu, yang kedua, ampul dan infus dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, bagian leher dipatahkan dengan arah menjauhi petugas. Ini seperti ini. Ya. Dan menggunakan kasa saat mematahkan. Kemudian, saat menarik larutan dari ampul, itu posisinya adalah 45 derajat. Lalu, menyuntikkan sediaan obat ke dalam botol infus, dan terakhir, menutup botol infus dengan segel atau seal. Untuk sediaan vial kering, serbuk dilarutkan dengan pelarut yang sesuai sambil memutar vial secara perlahan hingga larut sempurna. Kemudian, angkat jarum dari vial, usahakan pelan-pelan, dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalam syringe atau kantong infus. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan soal. Nah, jadi teman-teman silahkan menyiapkan kalkulatornya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Pasien X menderita kanker darah dan harus mendapatkan kemoterapi. Salah satu obatnya adalah vincristin. Apabila pasien memiliki berat badan 13 kg dengan tinggi badan 90 cm dan dosis vincristin adalah 1,5 mg per meter persegi, maka dosis obat pasien adalah A. 0,8 mg, B. 0,6 mg, C. 0,5 mg, D. 0,9 mg, dan E. 1 mg. Nah, siapa nih yang sudah menghitung? Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Seperti yang tadi sudah teman-teman ketahui, dosis obat sitostatika sangat bergantung dengan luas permukaan tubuh. Nah, pertama-tama kita hitung luas permukaan tubuh pasien, kemudian baru kita bisa menghitung dosis obatnya. Nah, tadi diketahui berat badan 13 kg dengan tinggi badan 90 cm dan dosisnya adalah 1,5 mg per meter persegi. Ya, jadi kita hitung dulu luas permukaan tubuhnya adalah akar dari 13 dikali 90 dibagi 3.600. Ya, dari sini kita akan mendapatkan luas permukaan tubuhnya adalah 0,5 meter persegi. Nah, dengan dosis 1,5 mg maka tinggal kita kalikan dengan luas permukaannya. Sehingga kita mendapatkan dosisnya adalah 0,75 mg atau kita bulatkan menjadi 0,8 mg. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, tekanan aliran udara yang disarankan untuk sebuah ruangan steril penyiapan obat sitostatika adalah A. Tekanan udara positif, B. Tekanan udara negatif, C. Tekanan udara negatif dan positif, D. Bukan keduanya, dan E adalah tekanan udara dalam ruangan lebih besar dari tekanan udara di luar ruangan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, jawabannya adalah B. Tekanan udara negatif.
Berbeda dengan ruangan pencampuran obat non-sitostatika, tekanan udara pada ruangan steril penyiapan obat sitostatika harus bertekanan negatif, di mana tekanan udara di dalam ruangan lebih kecil daripada tekanan udara di luar ruangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi petugas dari paparan obat sitostatika. Jadi diingat-ingat ya. Oke, berikut akhir dari materi kali ini. Semoga teman-teman semakin paham tentang penyiapan obat-obat sitostatika. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan.